Sekarang mari kita bedah bagaimana posisi utang pajak ini dalam laporan keuangan. Berdasarkan data yang kita bahas sebelumnya, pada laporan keuangan per 31 Desember 2023, PPh final yang belum dibayarkan tersebut wajib dicatat sebagai utang pajak. Dalam struktur neraca, utang pajak ini diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Alasannya cukup sederhana, namun sangat prinsipil dalam akuntansi, yaitu karena hutang ini memiliki jatuh tempo yang singkat dan harus segera dilunasi dalam kurun waktu 12 bulan. Pencatatan ini sangat penting bagi pelaku usaha kecil dan menengah agar mereka memiliki gambaran yang akurat mengenai kewajiban lancar yang harus segera diselesaikan. Dengan mencatatnya secara tepat di akhir tahun, pengusaha bisa merencanakan arus kas dengan lebih baik untuk pembayaran pajak di periode berikutnya tanpa mengganggu stabilitas modal kerja usaha mereka. Sebagai kesimpulan dari studi kasus pajak ini, penting untuk kita pahami bahwa utang pajak secara mutlak termasuk dalam kategori kewajiban lancar. Meskipun jika kita bandingkan dengan perusahaan skala besar nominalnya mungkin terasa kecil, namun bagi pelaku UMKM, ketelitian dalam melakukan pencatatan utang pajak adalah hal yang sangat vital. Pencatatan yang rapi bukan hanya soal angka, melainkan kunci agar laporan keuangan perusahaan tetap akurat dan mencerminkan kondisi finansial yang sebenarnya. Dengan disiplin mencatat setiap kewajiban pajak yang timbul, perusahaan dapat menghindari risiko denda atau sanksi di masa depan, sekaligus menjaga kredibilitas bisnis di mata pemangku kepentingan. Jadi, jangan pernah meremehkan liabilitas lancar sekecil apapun, karena pengelolaan yang baik selalu dimulai dari akurasi laporan keuangan. Setelah membahas skala UMKM, sekarang kita beralih ke kasus korporasi raksasa yang sangat fenomenal, yaitu restrukturisasi utang PT Garuda Indonesia, Persero Tbk. Pada tahun 2021, maskapai kebanggaan kita ini menghadapi tantangan finansial yang luar biasa berat, di mana total utangnya mencapai angka fantastis, yaitu 142 triliun rupiah kepada para kreditur dan lessor pesawat. Krisis ini dipicu utamanya oleh pandemi yang membuat arus kas perusahaan anjlok drastis. Menghadapi ancaman kebangkrutan, sepanjang tahun 2022 hingga 2023, Garuda mengambil langkah penyelamatan yang sangat masif melalui proses restrukturisasi. Kasus ini menjadi pelajaran berharga dalam dunia akuntansi mengenai bagaimana sebuah perusahaan besar mengelola liabilitas yang sudah berada di ambang batas demi menjaga keberlangsungan operasionalnya. Lalu, bagaimana sebenarnya proses restrukturisasi ini dijalankan? Langkah utamanya adalah dengan memangkas total utang secara signifikan hingga menyisakan sekitar 100 triliun rupiah. Strategi yang diterapkan pun sangat komprehensif. Pertama, sebagian dari hutang jangka pendek perusahaan diubah menjadi hutang jangka panjang dengan tenor atau jangka waktu pelunasan yang jauh lebih lama. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang bagi perusahaan agar tidak tercekik oleh kewajiban yang jatuh tempo segera. Kedua, para kreditur diberikan instrumen obligasi baru sebagai pengganti atas sebagian klaim lama mereka. Dengan strategi ini, Garuda Indonesia berhasil menata ulang profil liabilitasnya, mengubah beban yang tadinya mendesak menjadi kewajiban yang lebih terukur dan berkelanjutan. Ini adalah contoh nyata bagaimana rekayasa keuangan dalam akuntansi liabilitas dapat menjadi penyelamat bagi kelangsungan bisnis sebuah maskapai penerbangan nasional. Proses restrukturisasi yang masif ini tentu memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap postur laporan keuangan Garuda. Pertama, terjadi penurunan drastis pada saldo utang jangka pendek perusahaan. Dengan berkurangnya kewajiban segera ini, risiko kebangkrutan jangka pendek pun berhasil ditekan secara signifikan. Sebagai gantinya, muncul kategori kewajiban jangka panjang baru di sisi liabilitas,
yang terdiri dari instrumen obligasi dan hasil dari kesepakatan restrukturisasi tersebut. Dari sisi standar akuntansi, seluruh proses ini dicatat dengan sangat ketat mengikuti PSAK 71 yang mengatur tentang instrumen keuangan, serta PSAK 73 yang spesifik mengatur mengenai sewa atau leasing pesawat. Hal ini memastikan bahwa meskipun perusahaan sedang dalam masa pemulihan, transparansi dan kepatuhan terhadap standar laporan keuangan tetap terjaga dengan baik bagi para pemangku kepentingan. Sebagai kesimpulan dari kasus Garuda Indonesia, kita bisa melihat bahwa restrukturisasi utang merupakan strategi yang sangat krusial agar perusahaan yang terdampak krisis hebat tetap bisa bertahan hidup. Dengan memperpanjang jatuh tempo dan secara cerdas mengurangi beban jangka pendek, Garuda berhasil mendapatkan waktu berharga untuk memulihkan kembali operasional mereka secara bertahap. Bagi kita sebagai mahasiswa akuntansi, fenomena ini menunjukkan sebuah pelajaran penting bahwa akuntansi liabilitas bukan hanya sekadar urusan catat-mencatat angka di atas kertas. Lebih dari itu, ini adalah instrumen strategi survival perusahaan. Pengelolaan liabilitas yang tepat dapat menentukan apakah sebuah entitas akan tenggelam dalam utangnya atau mampu bangkit kembali melalui penataan ulang kewajiban yang lebih berkelanjutan. Kasus ini membuktikan bahwa angka-angka dalam neraca memiliki peran vital dalam menentukan masa depan sebuah bisnis.